Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Senang sekali bisa bertemu dengan pemirsa JIC TV semua yang ada di rumah dan juga mungkin yang sedang ada di jalan ya. Alhamdulillah program ini kita live streaming ya. Jadi bisa diikuti di mana aja nih Ustadz ya. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam program Kalam Al-Aqidah ya, maaf. Kalam Al-Aqidah ya. Dengan tema berkarya dalam bidang penyiaran Islam, peluang dan tantangannya. Alhamdulillah telah hadir di studio kami Al-Mukarram Al-Ustadz Muhadi MA. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya dan luar biasa beliau udah semangat datangnya di awal waktu. Amin, amin. Alhamdulillah. Nah, beliau saya perkenalkan dulu nih mitra pemirsa semua ya. Masya Allah ya, beliau ini adalah kepala program studi komunikasi penyiaran Islam. Iya, betul. Ya. Di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Ya. Beliau juga seorang inspirator untuk pribadi hebat ya, luar biasa nih Ustaz. Dan beliau juga sebagai pengasuh Al-Muzammil. Iya, betul. Masya Allah, amanahnya mantap sekali ini. Ya, minta doanya saja mudah-mudahan berkah selalu. Amin, amin ya Allah. Dan ini pas banget ini dengan materi kita pagi ini ya. Insya Allah pagi ini saya Fenty Aini akan membersamai Al-Mukarram Al-Ustadz Muhadi MA selama 45 menit ke depan insya Allah. Siap. Ya Ustadz ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Bu Fenty atau Mbak Fenty. Sama-sama Ustaz. Sama-sama. Di channel yang bagus ini. Alhamdulillah kita ketemu di sini. Saya memang inspirator untuk pribadi hebat karena saya menemukan banyak orang hebat tetapi tidak merasa hebat atau dia tidak tahu bahwa dia hebat. Waduh. Maka tugas kita adalah membuka kehebatannya gitu ya? Atau memberikan stimulasi agar orang yang seharusnya hebat tetapi tidak hebat ini bisa menjadi betul-betul hebat. Masya Allah, ya. Luar biasa, top. Ya. Ini kayak mengasah mutiara ya Ustadz ya. Insya Allah. Masya Allah, ya. Diamond yang masih kebenam gitu ya. Wah, biar mengkilap gitu ya. Betul-betul orang tahu bahwa dia diamond. Keren. Kemudian kalau Al-Muzammil ini adalah sebuah lembaga untuk mengembangkan syiar Islam yang di dalamnya ada pendidikan, kemudian ada rumah Quran. Jadi kita mengelola pembelajaran Al-Quran di sana dari anak-anak sampai dewasa. Dan itu tempatnya di daerah Cilengsi. Berkah Ustaz. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, terima kasih Jakarta Islamic Center atau JIC TV. Iya, betul. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang media penyiaran Islam. Iya, betul sekali. Kita akan melihat beberapa hal ini. Yang pertama kita mesti mengenal dulu apa yang dimaksud media penyiaran. Ya, bahwa media penyiaran. Penyiaran itu apa? Penyiaran itu adalah sebuah proses melakukan atau memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk siaran. Oh gitu ya, dalam bentuk siaran. Biasanya siaran itu bisa dirupakan dalam dua, seperti di radio atau televisi, di media bergambar atau media dengan suara saja. Kemudian ada media. Ya, kalau tadi penyiaran, sekarang media. Media ini adalah sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang berfungsi atau berperan menyampaikan informasi siaran kepada masyarakat. Oke. Memberikan informasi siaran kepada masyarakat. Termasuk adanya JIC TV ini ya. Ya, betul. Ini adalah JIC suatu media. TV. Ini adalah sebuah media penyiaran. Media penyiaran. Media penyiaran. Nah, kemudian nanti kita lihat di dalam masyarakat bahwa ternyata media penyiaran ini saat ini sudah berkembang luar biasa. Banget. Ya, luar biasa. Banget. Maka pakar penyiaran dari segi struktur
organisasi atau struktur medianya bisa dibelah menjadi dua paling tidak ini, yaitu media mainstream dan online. Mainstream dan online. Mainstream dan online. Betul. Media mainstream adalah media-media jalur utama, media-media biasanya besar, media-media yang berfungsi menjadi media utama. Nah, kita lihat banyak televisi-televisi yang berkembang. Nah, ini media. Gitu. Kemudian ada media online, ya, di mana media online ini baru berkembang kira-kira pada beberapa tahun ini aja, beberapa tahun ini. Dalam abad 20 lah ya pastinya. Betul, ini baru muncul dan berkembang luar biasa. Betul sekali. Ya, memang di antara keduanya ini memiliki peran yang berbeda. Ya, kalau media mainstream, ya dia dari segi perangkatnya itu sudah luar biasa. Dia didukung teknologi yang canggih, perangkat peralatan-peralatan yang canggih semua. Kemudian dari segi SDM-nya, dia juga SDM yang terlatih, profesional, wah, luar biasa. Kemudian dari segi legalitas, nah ini berbeda dengan media online. Betul. Media media mainstream ini dia diawasi oleh negara, tercatat di dalam negara, dan harus mengikuti kode etik negara, dan diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan kalau media online biasanya dia lebih luas, ya, dari segi SDM-nya juga semua orang bisa melakukan. Anywhere, anytime, anybody, semua pokoknya. Semua orang bisa melakukan ini, semua orang bisa membuat dengan mudahnya. Kemudian di sana juga secara legal formal kadang-kadang tidak terpaut langsung dengan negara. Nah, ini bahayanya bahwa media online ini kemudian kadang-kadang tidak terbendung. Itu dia, controllingnya loss. Informasinya nggak terjaga, sehingga orang atau masyarakat kadang tidak bisa membedakan mana informasi benar, mana salah. Itu dia tuh. Informasi hoax itu banyak muncul di media online. Nah, media mainstream bertugas untuk menjembatani ini, memberikan benteng atau penyeimbang informasi. Jadi kalau ada berita yang hoax, nah di media mainstream inilah kemudian di counter. Betul. Jadi biasanya kalau di media mainstream ini informasinya cenderung lebih valid dibanding media online. Tersaring pastinya ya di sana gitu. Betul. Ya, nah, itu dari segi lembaganya atau struktur lembaga. Kemudian kita akan berbicara tentang media penyiaran Islam. Apa sih yang dimaksud media penyiaran Islam? Saya sendiri melihat bahwa sebenarnya kalau media itu umum ya, media seperti itu yang umum. Barusan dijelaskan, media tidak ada yang namanya media muslim, media tidak muslim. Itu identitas, itu identitas. Dan menurut saya juga nggak ada media yang Islam dan tidak Islam. Ya, yang membuat Islam itu ada pada pertama kemasannya. Media kemasannya. Jadi ketika dari studionya dikemas lebih Islami, orang melihat itu Islami. Kemudian dari kontennya. Pastinya. Dari kontennya. Kalau kontennya konten Islami, orang akan ini dia media Islami. Dan kalau kontennya umum ya berarti media umum. Kemudian bisa juga dari narasumber atau siapa yang berbicara di dalamnya. Nah, itu juga di sana akan menjadikan corak atau warna. Jadi kalau narasumbernya jelas, ya. Betul. Kalau narasumbernya Islami atau yang diambil adalah ulama-ulama, nah itu biasanya orang pasti akan melihat ini media Islami. Brandingnya udah ngikutin ya. Betul. Brandingnya sudah mengikuti saja. Pasti. Nah, disinilah kemudian ada mulai terkotak antara media yang Islami dan tidak Islami. Betul. Begitu. Jadi kalau secara media penyiaran sendiri itu tidak dia bisa dibawa kemana saja. Sama seperti sebuah pisau yang dia bisa digunakan untuk motong sayur, motong daging, motong roti, tetapi sayur kadang-kadang digunakan untuk kejahatan, untuk membunuh, untuk merampok dan lain sebagainya. Nah, inilah media penyiaran Islam ini kemudian menjadi peluang yang baik, merupakan informasi yang baik bagi umat Islam. Mengapa? Karena dengan adanya media penyiaran inilah pengembangan syiar Islam menjadi lebih kuat. Betul. Dan di sini seorang dai, seorang penyiar Islam dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan zaman. Media penyiaran Islam ini merupakan penyemangat luar biasa bagi kita. Jadi pertama kita akan melihat bahwa dengan ada media penyiaran Islam ini seorang ustadz atau seorang yang pinter agama itu tidak hanya berkutat di lingkungan
musola, masjid, musola, masjid. Betul, gitu ya. betul sekali. Mau bertransformasi pastinya, ini kan kuncinya. Betul. Iya. Kemudian dari segi urusan duniawi. Nah, kadang-kadang orang berpikir atau punya stigma bahwa kalau saya ngaji bisa ngaji Al-Qur'an, urusannya paling urusan masjid, musola lagi, jadi imam, begitu. Betul. Artinya orang juga akhirnya males gitu ya. Buat apa saya ngaji Al-Qur'an bagus-bagus, menghafal Al-Qur'an banyak, kalau urusannya seputar itu gitu gitu aja. Jadi dari segi finansialnya juga tidak besar. Betul. Nah, makanya kreativitasnya juga pastinya kurang. Kan betul. Ini kita nyambung dengan kata berkarya ini ya. Betul. Nah, ini nih kita ngomong katanya ada berkarya ini. Jadi arahnya kita nanti ke sana. Bahwa diharapkan dengan adanya media penyiaran Islam ini, para dai-dai, para ulama atau orang-orang yang belajar punya semangat yang tinggi untuk menjadi orang hebat. Karena justru di sinilah ya, di media inilah orang-orang tahu orang biasa-biasa menjadi hebat. Iya. Ustadz Abdul Somad dulu nggak ada yang kenal. Bener. Ya. Bener banget. Ustadz Abdul Somad tuh nggak ada yang malah kenal. kagak lulus ya waktu itu katanya ya ceritanya. Kagak lulus ujian apa itu ya waktu beliau itu ya lupa dah. Ustadz Abdul Somad itu kan kira-kira beliau syiar baru sekitar 5 atau 10 tahun terakhir ya. Padahal kalau Mbak Fenty saya tanya, Ustadz Abdul Somad ini kira-kira pinternya beliau ini 5 atau 10 tahun terakhir atau sebelumnya udah pinter? Udah sebelumnya kan beliau udah jebolan Maroko sana. Beliau sudah orangnya hebat sekali. Iya betul sekali, keilmuannya jelas gitu loh. Tetapi beliau baru muncul luar biasa ketika didukung adanya penyiaran. Betul sekali. Nah, disinilah peran media itu memiliki peranan yang sangat kuat untuk membangkitkan atau mengangkat peluang Islam itu bisa syiar lebih hebat lagi. Para tokoh-tokohnya, para ulamanya lebih hebat lagi. Setuju. Ya, itu dari alasan berikutnya. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa di dalam penyiaran itu ada beberapa job atau beberapa tempat yang kita itu bisa berkarya di sana. Nah, selama ini mungkin di antara masyarakat kita melihat bahwa yang dimaksud media penyiaran itu adalah orang yang ada di depan sini. Lah iya. Ya. Ada penyiar, ada narasumber. Betul. Nah, iya begitu. Ya, kalau orang yang tidak pintar nggak bisa di sini. Jadi kesannya kaku gitu ya. Kaku lah. Pokoknya dan kaku sangat gitu. terbatas. Betul. Sangat terbatas. Orang-orang hanya melihat bahwa kalau saya tidak pintar saya nggak bisa masuk di televisi. Saya tidak bisa bekerja di televisi. Padahal sahabat-sahabat sekalian di dalam media penyiaran ini memiliki tempat yang luar biasa. Bukan hanya penyiar, bukan hanya pembicara, bukan hanya orang-orang yang tampil saja, tetapi di dalamnya ada banyak job, banyak tempat, banyak profesi yang bisa. Apa aja itu Ustadz? Yang pertama berkaitan dengan public speaking. Nah, public speaking. Siapa dia yang di depan sini? Ya, kalau di dalam urusan keislaman bisa dia seorang dai, bisa motivator, bisa host, dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali. Ya. Kemudian bisa juga misalnya musik-musik Islami gitu ya, wah itu luar biasa. Bisa berkembang. Iya, sekarang banyak banget itu emang. Betul. Jadi orang jadi kreatif gitu ya. Itu baru di depan kamera. Betul. Kemudian ada yang di belakang kamera. Nah, yang megang kamera itu orang-orang yang teknisi, teknisi. Jadi ini teknisi kamera. Betul. Jadi kamera, editor dan sebagainya ini bisa juga diperankan di sana. Iya. Kemudian ada yang di belakang meja. Kameramen, ya, fotografernya, broadcastingnya, keilmuannya, gitu ya. Ya, itu banyak ada di belakang kamera. Betul. Kemudian ada yang di belakang meja. Nah, belakang meja. Belakang meja ini urusannya tulis menulis. Oke. Tulis menulis. Ada carik juga itu ya? Iya, betul. Jadi di sana skrip. Ya, orang membuat script writer. Betul, script writer. Kemudian redaksi di sana juga berperan. Betul. Ini luar biasa. Kemudian ada juga profesi yang berkaitan dengan penyiaran ini orang yang berada di dalam masyarakat. Masyarakat tidak pernah tahu kerjanya, tetapi ini dia peluangnya luar biasa. Apakah itu? Apa itu? Wartawan. Oh, jurnalis.
Luar biasa. Media penyiaran pasti butuh jurnalis. Pastinya. Di dalam masyarakat banyak sekali jurnalis. Dia bertebaran di dalam masyarakat. Pastinya. Jutaan manusia bekerja di sana. Kalau nggak ada jurnalis, kita nggak tahu nih Iya. kabar yang paling awal sekarang nih update-nya apa gitu. Betul, betul. Iya, Tidak tahu. betul. Nah, itu kadang orang tidak tahu bahwa itu apa namanya profesi yang membanggakan, sesuatu yang bagus di sana. Gitu. Ya, kemudian ada juga profesi-profesi yang di dalam penyiaran ini yang berkaitan dengan manajemen. Ya, berkaitan karena penyiaran ini saat ini sudah apa namanya mengkristal ya. menjadi usaha-usaha apa ya usaha besar gitu ya. Produser ya. Produser di sana ada Produsernya, sutradara, Itu betul. luar biasa. Iya. Kemudian kalau di dalam manajemennya kan di sana banyak sekali. Jadi ada staf keuangan, Oh, ada itu bagian marketing, ada bagian produksi, ada direktur dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong tentang kelembagaan untuk mendirikan suatu media. Betul, betul. Karena itu kan pasti didukung di sana. Pastinya. Kalau lembaga penyiaran tidak didukung manajemen yang bagus, saya yakin tidak akan berjalan. Betul, Gitu. Ustaz. Jadi manajemen ini kan bertugas mensinkronkan Iya. antara yang berada di depan kamera, di belakang kamera, Beserta yang menerima informasi. sampai kepada yang menerima, Betul sekali. sampai pada penjualan. Sampai penjualan. Karena kalau tiap Profit hari oriented. siaran tidak ada yang membeli, bangkrut pasti Bangkrut. perusahaan. Iya, dan ini memerlukan sponsor-sponsor dalam istilahnya itu iklannya. Nah. Nge-publish itu kan perlu biaya. Iya betul. Makanya di sana di dalam penyiaran itu manajemen sangat penting. Bahkan kalau menurut saya manajemen itu nomor 1. Ya. Dan itu bukan hanya di penyiaran, hampir semua usaha, Semua semua lini, Ustaz. Semua company, lini. semuanya adalah di manajemen. Kalau manajemennya bagus, otomatis tampilannya bagus, Iya. iklannya bagus, Iya. ratingnya bagus. Iya, outputnya Nah, betul. pastinya. Jadi Iya. disinilah adalah peran daripada manajemen. Yes. Saya kira banyak sekali kalau kita berbicara tentang media penyiaran, nggak ada habisnya. Pastinya, karena memang ini menjadi kebutuhan ya, kebutuhan zaman now. Betul, betul. Anak-anak sekarang pun, Ustadz, nggak usahlah kita ngomong tentang manajerial yang memang luar biasa, harus terintegrated, harus komplit pastinya. Iya. Tapi ini anak-anak sekarang udah pinter, pencet yang judulnya live, udah dia nari-nari. Iya, iya, betul. Kayak TikTok itu kan semua bocah bisa. Iya, betul. Sekarang tuh modalnya cuma ini doang, ya kan? Iya, betul. Udah dia goyang, Betul, udah. betul. Masya Allah, sekarang itu memang udah gimana ya Ustadz ya? Ya, Luar memang biasa kalau untuk keterbukaan informasi, teknologi informasi, teknologi penyiaran ini membuat umat Islam harus selektif, harus berkompetisi. Dia tidak bisa diam ketika melihat ada kerusakan di luar, adanya kompetisi penyiaran. Iya. Karena sekarang seperti dikatakan Bu Fenty tadi, orang dengan handphone saja sudah bisa siaran. betul, Sudah bisa siaran dan betul. dia tampil bisa dilihat jutaan manusia. seluruh Ya, jangan-jangan seluruh ini orang-orang hebat, orang-orang pinter kalah ratingnya dengan orang yang hanya TikTokan. contohnya Citayam Fashion Week itu lagi viral, betul. viral banget. Itu kan sederhana sekali sebenarnya. Sekali dari anak-anak kampung, Iya. anak-anak yang pergi main, Nah. cuma judulnya tadinya nongkrong, Iya. tapi punya kreativitas ya, kita lihat ambil positifnya lah. Iya, Kalau betul. negatifnya kita susah ngomongnya. Pokoknya kita ngomong tentang berkaryanya aja ya Ustadz ya. Iya, betul, Oke, betul. siap. Ya, makanya di situ seorang dai, seorang ulama, seorang motivator dituntut juga kreatif. Iya. Karena di situ bersaing antara orang baik, orang pinter dengan orang yang biasa-biasa. Iya, yang punya cuma spontanitas. Spontanitas. Saat ini orang biasa-biasa karena dia kreatif, followernya banyak. Benar sekali. Kadang-kadang kita kan aneh ya. Kalau kita lihat ya, YouTube itu akun YouTube gitu, orang yang hanya makan di warung kecil, followernya banyak sekali. Iya, itu ngapain coba? Iya. Nilai Syiarnya apa gitu ya? dilihat dari nilainya kan nggak banyak gitu. Dilihat dari nggak jelas gitu, tapi followernya banyak, dia hebat. Ya, maka tugas kita yang banyak bergerak di dalam penyiaran Islam nanti harus bisa harus kreatif. Bagaimana agar penyiaran Islam ini menjadi media yang disenangi orang, digemari orang, dan orang mau
mau mengunjungi situs-situs penyiaran Islam. Iya Ini sekali, yang terpenting. iya benar sekali, setuju ya pemirsa ya. Bagaimana caranya kita mempackaging, kita nge-branding sesuatu itu dengan segala variasi. Iya. Ya karena pada saat monoton itu aja, lama-lama ditinggal juga. Iya, ditinggal. Iya. Masyarakat kita itu sangat complicated, Benar. jadi dia tidak bisa hanya satu model saja, dia maunya banyak varian. Gampang bosan. Banyak bosan. Nah, ya, gampang banget bosannya. gampang bosan. Gitu. Benar. Makanya Nah, berarti ini kita butuh nih Ustaz. Bagaimana ada lembaga emang perlu nggak nih? Pastinya perlu ya kalau bagi saya sendiri yang menyediakan nih jebolan atau output untuk yang berada di media penyiaran tadi. iya, jadi lembaga penyiaran dia juga harus mengkader ya, karena tidak mungkin lembaga penyiaran ini stuck begini saja. Iya. Dia harus mengkader orang lain. Dan kadang-kadang orang itu nggak ngerti lembaga penyiaran itu untuk apa sih? Kadang nggak ngerti. Nah, maka tugas kita adalah memperkenalkan mereka lembaga penyiaran itu seperti ini. Nah, fungsinya seperti ini, hasilnya seperti ini. Maka kalau menurut saya kita perlu untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, memperkenalkan. Jadi lembaga penyiaran itu seperti ini loh. Hasilnya seperti. Jadi apa namanya? Agar orang itu melek gitu ya. Iya. Tidak takut atau gini. Apa ya? Kita masuk ke keinginan orang belajar ya, keinginan orang belajar. Karena penyiaran ini kalau penyiaran itu kan kontennya macam-macam ya. Iya. Bisa news, Iya. bisa berita. Iya, betul. Bisa juga entertain. Iya, Entertain. Kemudian ada bisa education, pendidikan dan lain-lain. Tiga hal ini kan harus dikreasikan agar enak dilihat orang. Permasalahannya sekarang yang dilihat orang itu hanya di depan kamera. Nah, yang di belakang tidak dilihat. Iya, Orang tidak tahu iya. Fotografi itu belajarnya di mana sih? iya, benar. Nah, bagaimana bisa enak berbicara di depan podium itu bagaimana sih? Orang tidak tahu. Nah, maka menurut saya lembaga-lembaga pendidikan yang berkaitan dengan penyiaran itu penting. Ya, penting. Contohnya begini Mbak Fenty ya. Orang belajar bahasa Inggris, ya, orang belajar bahasa Inggris dengan buku bisa nggak? Pastinya kalau otodidak hari gini semuanya ngaku bisa loh Ustaz. Tapi tetap perlu guru. Ya. Karena perlu temen ngobrolnya ini loh. Disitulah. Jadi sebenarnya orang belajar itu sebenarnya gampang. Dengan buku bisa, buka kamus ada. Betul, otodidak begitu bisa. Tetapi berbeda hasilnya ketika dia masuk dalam sebuah lembaga. Ya. Masuk dalam lembaga. Mengapa? Ketika dia masuk ke dalam sebuah lembaga, di sana ada guru. Ya. Kemudian di sana ada teman belajar. Iya. Ya. Dan pastinya materi yang itu lebih terstruktur ya. Materinya terstruktur dan langsung mengena kepada tujuan kita. Iya. Misalnya penyiaran Islam, maka dia langsung berbicara tentang penyiaran Islam, baik secara konsep maupun konsep, teori atau prakteknya. Gitu. Jadi dia terbuka gitu ya. Jadi tidak hanya melihat hasil siarannya saja, tetapi di dalamnya dibongkar. Oh iya, betul. Tapi kalau orang hanya melihat saja kemudian ya dia tidak tahu begitu. Maka menurut saya penting sekali orang masuk di dalam belajar betul tentang penyiaran Islam. Nah. Kalau dia mau pengen berkecimpung di dalam penyiaran Islam gitu ya. Memang sebagian orang berpendapat kalau saya ceramah tidak perlu belajar di fakultas dakwah, ya kan? Saya di rumah baca buku, kemudian ceramah juga bisa. Iya, betul. Gitu. Tetapi seperti kembali kepada yang saya sampaikan tadi, di sana tidak ada guru, ya, tidak ada partner kerja kita, tidak ada yang mengoreksi. Nah, kalau kita berada di dalam lembaga, ketika kita tampil ada yang salah kan dikoreksi. Walaupun sekarang anak-anak itu kan pintar banget tuh ngelesnya ya Ustadz ya, ataupun siapapun kita tuh gampang banget ngeles. Udah fitrahnya kali ya. Bahwasanya kan YouTube banyak sekarang, apa sih yang nggak ada di YouTube? Kita mau style yang style yang bagaimana juga ada gitu loh. Betul, nah itu bagaimana lagi tuh Ustadz? Karena ini memang tanpa disadari media itu adalah memang menyediakan semua yang kita bilang online, tapi ini ada lembaga yang ini menjadi rival terselubung. Iya kan? Kadang mahasiswa itu ataupun kita, ya jujur kadang kalau mau pergi kemana-mana tuh sekarang mikir, kalau misalnya materinya cuma gituan, YouTube mah banyak. Iya, betul. Ya itu kan kayak
persaingan terselubung yang persaingan kadang luar biasa. bikin ini yang tadi ya mainstream itu. Betul, peran mainstream itu menjadi sangat kuat di sana, sangat kuat. Dan bagusnya itu kalau media mainstream itu kan bisa dinikmati oleh semua orang. Betul. Semua orang. Nah, kalau media online itu kan kadang-kadang hanya dinikmati orang satu yang punya duit. Karena dia ada di sana ada apa namanya internet, ada berbayar. Ada kuotanya. Kemudian harus handphone, orangnya harus melek. Orang tua renta nggak bisa nih. Iya betul. Terus gratis kalau apa namanya TV kan. Jadi orang bisa menikmati kapan saja dan tidak berbayar. Jadi memang mainstream itu bisa bisa menjangkau banyak kalangan daripada online. Tetapi memang saat ini memang masyarakat dunia saat ini lebih banyak di kalangan dewasa ke bawah. Karena memang untuk duduk ngelihat TV doang tuh waktunya sudah habis. Udah habis Ustaz. Gimana habis. ya? Makanya apalagi sekarang media mainstream juga masuk di online. Nah, itu dia. Jadi lebih gampang lagi. Jadi memang umat Islam kita harus bisa meng-create sebaik mungkin, bisa mendesain kegiatan sebaik mungkin agar penyiaran kita, usaha kita atau tampilan-tampilan kita itu menjadi cocok dengan keinginan masyarakat. Masya Allah. Jadi tidak bisa hanya pokoknya saya begini, mau lihat silakan, nggak lihat ya sudah. Itu tidak bisa lagi sekarang. Iya emang. Kita harus mendengar kebutuhan masyarakat seperti apa, kemudian saya harus bagaimana, jadi menyesuaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Itu disebut yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki. Barang siapa yang mendapatkan atau diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang besar. Subhanallah. Ini cocok dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, serulah manusia ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu apa? Ya, hikmah itu artinya kita melakukan, ini banyak terjemahan kalau hikmah itu ya. Ada yang hikmah itu adalah pemahaman. Ada yang hikmah itu diterjemahkan dengan kebijaksanaan. Iya, betul. Kemudian ada juga hikmah itu diterjemahkan dengan kita melakukan sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Kita berbuat yang seharusnya diperbuat. Kita bersikap yang seharusnya bersikap. Jadi pas antara waktu, kondisi, situasi. Iya, betul. Jadi kalau menghadapi anak muda, maka kita harus bisa berdakwah dengan anak proporsional muda. Pastinya. Itu namanya hikmah. Kita berdakwah dengan orang tua, ya sudah. Makanya kalau dai-dai di daerah-daerah, di kampung-kampung begitu, yang laku bukan yang pinter banget, yang pinter nyanyi, yang pinter pantun, yang pinter lucu kan gitu. Iya benar. Walaupun secara isi biasa-biasa saja. Nggak usah di kampung. Ibu-ibu juga carinya yang begitu. Taklim-taklim itu kan sekarang pinter ya. Sebanyak itu dai jadinya bisa dipilih gitu. Iya betul. Jadi memang hikmah di sini diartikan kita bisa berbicara di depan yang diajak bicara. Ketika yang diajak bicara ini orang intelektual, ya kita menjadi orang intelektual. Ketika yang di depan yang kita ajak bicara adalah orang yang berpendidikan biasa-biasa, berpendidikan rendah, maka kita sampaikan dengan bahasa mereka. Makanya tugas seorang dai itu seperti seorang pembaca berita. Masya Allah. Ya, kalau saya tanya Bu Fenty, kira-kira yang dibaca oleh seorang pembaca berita itu kalimatnya persis dengan yang didapatkan wartawan ketika di jalan atau tidak? Ya tidak. Tidak, beda. Yang dibacakan berita itu adalah setelah dari wartawan masuk ke meja redaksi. Betul. Dari meja redaksi diolah lagi baru masuk ke di depan meja berita. Iya, ke meja redakturnya. Iya, akhirnya barulah. Jadi seorang ustadz itu sama dengan pembaca berita. Jadi tugasnya adalah menyampaikan kalimat Allah, firman Allah agar mudah diterima oleh masyarakat. Gitu. Karena ada beberapa firman Allah yang kadang-kadang sulit
difahami oleh orang. Iya. Nah, tugas seorang ustadz itu mempermudah nih kalimat yang sulit sehingga gampang. Bahasa itu ya diterjemahkan lagi dalam bahasa yang ya itu tadi disesuaikan audiensnya. Betul. Nah, berarti kita butuh keilmuan khusus ini ya Ustadz. Berarti memang harus kita butuh lembaga. Kita butuh lembaga untuk ya itu tadi mengemas atau ya membuat paket lengkap, boleh dikatakan paket komplit ya, supaya seorang penyiar Islam itu, atau nggak usah kata penyiar kali ya Ustadz ya, dai ya. Boleh dai. Boleh lah ya. Atau gimana gitu kalau menurut Ustadz, silakan. Ya. Jadi di sini memang penting kita untuk tidak harus semuanya ya. Kalau kita lihat kalau media-media mainstream itu kan rata-rata memang dia semuanya ada. Iya. Jadi dia gaduh-gaduh ya. Ada yang ada yang umum, ada yang hiburan dan ada yang islami gitu ya. Maka kita tinggal pilih saja di sini. Kita mau menjadi media yang islami pure atau yang umum atau yang gabungan gitu. Karena ternyata memang media islami itu corak keislaman itu kadang-kadang ditentukan oleh banyak hal. Ya. Bisa ditentukan oleh memang dari awal dia islami gitu. Seperti kalau kita lihat Rasil ya atau Rojak TV gitu ya. Kami aja Ustadz, JIC TV. JIC TV itu bahasannya ya memang seputar Islam. Semua kita bahas yang seputar Islam. Memang dari awal kita ini sudah mendeklarkan sebagai media penyiaran Islam. Betul. Ya. Jadi kita tidak ada resep di sini, resep masakan. Atau mubang ya, makan bareng, makan besar itu nggak ada juga di sini. itu dari medianya. Kemudian kadang-kadang media penyiaran Islam itu bisa bercorak karena waktu. Karena waktu kita lihat media variasinya ya. Bukan, maksudnya waktu itu kita lihat seperti media-media mainstream yang umum-umum ya. Seperti Indosiar, TPI. Media mainstream itu memang durasinya itu panjang, Ustaz. Iya, enggak maksud nyaris saya. Hampir 24 jam, jadi memang semuanya ditampung di sana. Variasi pun harus banyak. Maksud saya, kadang-kadang dia menjadi Islami, kadang-kadang tidak Islami. Oh iya. Jadi kalau pada saat Ramadan, padahal Idul Fitri, tiba-tiba udah coraknya Islami semua itu. Pembicaranya pakai peci. Ya, pembaca beritanya pakai jilbab, ya benar. Ketika masuk Natal juga, gitu. Jadi kadang-kadang memang Islaminya sebuah media itu terpaut dengan waktu, terpaut dengan waktu, atau pada momen-momen tertentu, karena misalnya pada saat kemerdekaan, nah itu biasanya cenderung pada merah putih dari warnanya ya. Yang ditayangkan juga kegiatan-kegiatan misalnya perlombaan dan lain sebagainya. Kalau waktu itu berkaitan dengan hari besar Islam, nah itu sudah nuansanya Islami. Iya, temporary ya. Temporer. Itu jadi memang label keislaman itu muncul karena waktu atau masa yang saat itu berada. Trennya ya Ustadz ya. Trennya yang berkembang. Nah, kalau yang online, wah dia hampir udah nggak terpaut waktu, nggak terpaut masa, terserah aja. Pada saat pada saat Ramadan, orang mau tampilan TikTok yang tetap aja. Jadi di sana kayak tidak ada aturan di sana. Iya benar. Maka di sini media mainstream berfungsi untuk menjadi penyaring, menjadi penyeimbang informasi. Nah, iya penyeimbang informasi. Ya, kadang-kadang kalau hanya mengandalkan media online, Bu, itu orang masyarakat bingung, ya karena terlalu banyak perbincangan, terlalu banyak perdebatan, dan saya lihat memang di media online ini orang sudah tidak orang menjelek-jelekan orang itu biasa. Kemudian orang bohong itu kadang-kadang dianggap sudah bukan celah lagi. Karena sekarang itu ya cuannya dari situ. Nah. Pada saat ngomong orang itu viewersnya banyak, akhirnya cuannya naik. Kadang gimana ya? Kita betul benar. Hal-hal yang kayak gitu ya sebenarnya
nggak bisa juga ngomong nggak usah. Kebutuhan mereka begitu gitu Tidak kan. bisa, ya. Ya tadi kita berkompetisi di sana, ya berkompetisi. Dan kompetisi kita itu bisa berkompetisi dengan orang baik, bisa berkompetisi dengan tidak baik. Iya, Ya, betul. bahkan orang-orang jahat itu, kadang-kadang orang baik pun disorot sama orang yang tidak baik. Iya. Jadi kita tidak tidak heran misalnya menemukan ada seorang ustadz kemudian dijelek-jelekan orang lain. Jangankan ustadz, nabi saja itu dicemooh orang di media online. Betul, betul. Itu kan artinya Dibuat filmnya, ya, dibuat artinya dihina-hina gitu kan. Na'udzubillah min dzalik, Itu ya Allah. Media penyiaran Islam ini menjadi penting sekali. Iya. Ya, perannya penting sekali betul untuk sekali. mengcounter itu. Iya. Jadi saya harapkan media penyiaran Islam apapun itu bentuknya, dia bisa menjadi penjembatan bahwa jika ada hoax, jika ada orang yang menfitnah Islam, tokoh Islam atau nabi gitu ya, media penyiaran Islam ini bertugas untuk memberikan penyeimbang informasi sehingga masyarakat tidak bingung dan kalau dia sudah dipercaya bagus sekali. Misalnya JIC TV ini dia bisa menjadi media yang terpercaya masyarakat. Insya Allah, itu maka dia menjadi rujukan gitu. Iya. Menjadi rujukan. Iya. Setiap Itu ada misi dan masalah visi kembalinya itu. ke sini. Betul sekali. Gitu. Dan alhamdulillah channel-channel media Islam ini sebenarnya sudah banyak sekali. Banyak sekali. Ya, jadi media yang bentuknya sekarang istilahnya media itu udah ada di genggaman. Betul. Maka silahkan gunakan semaksimal mungkin gitu ya Ustadz. Betul. Luar biasa. Saya juga salut sekali dengan apa yang channel-channel yang sekarang tuh pilihannya itu benar-benar puas gitu ya. Bisa dikatakan puas ya. Betul. Karena kayaknya apa sih yang nggak ada gitu. Oh iya, Apa sih yang nggak ada gitu. Dari hal yang remeh-remeh sampai hal yang berat banget ada di sana. Makanya kalau sekarang internet itu sudah istilahnya itu perpustakaan tanpa batas. Iya. Kita bisa belajar apa saja, tetapi di situ juga hiburan tanpa batas. Iya. Di situ juga ada jebakan tanpa batas. Pastinya. Dan di sana ada penipuan tanpa batas, luar biasa. Aduh, pastinya ya. Jadi kayak jebakan Batman itu ada di mana-mana. Ada itu. di mana-mana. Tergantung kita. Kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Iya, betul. Benar, Ustaz. Makanya kita harus berhati-hati dan kita kan sebagai insan-insan penyiaran ya, saya harapkan insan-insan penyiaran ini menjadi lebih kreatif, kemudian bisa menyampaikan informasi yang valid, informasi yang sesuai dengan kebenaran, dan yang terpenting adalah inovasi. Pastinya. Melihat apa kebutuhan masyarakat, jangan hanya pokoknya saya begini, itu udah nggak bisa sekarang. Nah, betul. Karena sesuai dengan tema kita berkarya ya, maka berkarya ini orang juga yaitu menciptakan sesuatu itu jangan asal. Betul. Nah, ini yang diharapkan dari bagaimana ini Ustadz? Berkarya yang bagaimana menjadi dalam hal penyiaran Islam ini berkarya yang bagaimana ini kita maunya? Kalau tema besar saat ini saya sebenarnya lebih ke karya di media penyiaran itu banyak ya, tergantung posisinya di sini. Ya, kalau dia istilah berkarya itu kan orang memberikan sesuatu yang baik. Yang terbaik malahan Ustaz. Yang terbaik ya. Kalau berada di depan kamera, maka yang namanya berkarya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Betul sekali. Kalau yang ketika berada di belakang kamera, yang dimaksud berkarya adalah dia selalu menampilkan yang terbaik. Ya, misalnya bagaimana angle pengambilan gambar yang pas. Betul. Kemudian dia selalu belajar, ya belajar. Jangan sampai ketika mengambil gambar ada cicak lewat. Jadi yang merusak suasana, mengganggu sedikit aja. Iya, itu artinya bisa mengganggu. Kemudian berkarya ya di tempat penyiaran ini banyak sekali profesi-profesi yang kita ambil. Yang pasti semua orang bisa berkarya di sini. Ya, sesuai dengan perannya, sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan apa yang dia punya. Bagi yang biasa melakukan edit, maka berkarya itu adalah membuat editan yang baik. Ya. Bagi yang berkarya di script writer, dia bisa menghasilkan tulisan yang baik. Yang ketika dibacakan oleh orang lain, enak bacanya, orang memahaminya gampang. Gitu. Betul sekali. Kemudian kalau dia berada di dalam manajemen, maka dia akan mengelola media penyiaran ini menjadi lebih baik, dan lebih baik. Jadi perkarya di sini lingkupnya sangat luas dan ya ujung-ujungnya semua
kita harus berkarya. Harus berkarya. Harus berkarya, dan berkarya itu ditunjukkan dengan inovasi kita dalam belajar, inovasi kita dalam berkarya, inovasi kita dalam bekerja, dan lain sebagainya. Betul, betul. Gitu. Karena berkarya itu adalah sebuah hasil Betul. yang nantinya ya pastinya pada saat diri sendiri juga ya, JIC TV, pemirsa JIC TV, pada saat kita berkarya maka tentu semua pengen rekam jejak yang bagus gitu ya, rekam jejak yang baik ya, Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi pastinya nggak ada yang mau, kalau boleh dikatakan nggak ada yang siap terima kritikan. Betul. Jadi ada iklannya, saya siap terima kritikan. Nah, ada tulisan saya siap terima kritikan. Pada saat ada kritik dia marah-marah. Mencak-mencak. Mencak-mencak. Iya, betul sekali. Itu perlu di ya kadang-kadang kalimat bijak itu hanya menjadi tagline. Iya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman kalau hanya menjadi tagline itu sayang gitu Iya, ya. betul. Makanya media penyiaran ini ke depan harus bisa mengkader ya, bisa mengkader. Baik lembaga penyiaran ini sendiri membuat lembaga pengkaderan, atau melalui sekolah-sekolah lain atau kampus-kampus lain yang berkaitan dengan penyiaran. Gitu Betul, ya. betul, Misalnya kalau di bidang dakwah, maka dia harus bisa mencetak kader-kader dakwah yang baik. Iya, Kemudian iya. kalau di komunikasi dan penyiaran Islam, maka dia harus bisa mencetak mahasiswanya menjadi kader-kader komunikator dan penyiaran Islam. Masya Ya. Allah. Kan kalau di profesi penyiaran Islam tadi sudah kita bahas dengan Iya, panjang lebar. betul. Sehingga silakan bagi masyarakat kalau mau belajar ya masuk ke KPI atau komunikasi dan penyiaran Islam. Di situ pas kalau orang mau berkarya, mau bekerja di dunia penyiaran Islam. Gitu ya. Pastinya harus dengan semua bekal yang memang kita tidak boleh merasa cepat puas ya Ustadz. Betul, ya. betul. Jadi kalau dan terima ilmu maka dianggap ilmu itu udah cukup, juga enggak ya. Tidak cukup. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ada yang salah memahami di sini. Nah, coba itu. Ada yang salah. Kadang-kadang orang memahami saya kalau kepengen dunia, saya harus berilmu. Oke. Saya pengen akhirat, saya harus berilmu. Oke. Saya pengen baik keduanya, saya harus berilmu. Oke. Ya. Padahal menurut saya ini tidak tepat. Nah, gimana itu? Saya berikan ilustrasi begini. Ada seorang profesor, pintar nggak? Pintar sekali. Profesor. Iya. Kemudian dia punya seorang mahasiswa, dia seorang pengusaha, sukses sekali. Ternyata di dalam perjalanannya, seorang profesor kalah sukses dengan pengusaha itu. Padahal profesornya sama, profesor dalam bidang itu. Oke. Mengapa terjadi profesor tidak lebih kaya daripada mahasiswanya? Iya, kenapa logikanya seorang pakar marketing harus lebih pintar daripada marketer. Pakar marketing. Iya, logikanya kan begitu. Logikanya. Prakteknya tidak. Prakteknya tidak. Orang-orang bisnismen rata-rata bukan profesor. Benar. Bukan profesor. Mengapa? Karena dia bekerja dengan ilmu. Iya. Kemudian dia mempraktekannya. Iya, dia bekerja, dia mempraktekkan dengan ilmu yang didapatkan. Betul. Seorang kadang-kadang profesor, dosen, dia hanya punya ilmu tapi terpendam. Ya. Prakteknya suka. Memang tidak dipraktekkan. Iya, betul. Karena memang di sini memang beda profesi ya. Seorang dosen memang tugasnya mengajar, bukan jualan. Iya, betul. Ya, jualan, dia bukan berbisnis. Iya, gitu. betul. Seorang profesor tugasnya dia mengajar, ceramah, gitu, bukan berbisnis. Gitu. Jadi tadi saya katakan bahwa konteks hadis ini sebenarnya adalah kalau kamu ingin sukses di dunia, maka engkau harus berilmu dan beramal dengan ilmu itu. Kadang-kadang orang hanya berhenti dapat ilmunya, setelah itu berhenti, tidak mengamalkan dengan ilmunya. Dia tahu tentang teori marketing, bagaimana cara menjual, tetapi tidak dipraktekkan. Saya yakin dia tidak akan menjadi marketer yang baik. Oh iya, betul itu. Nah,
itu sama saja di dalam wirausahawan. Ini orang pinter banget wirausaha ya, sampai punya buku, sampai diundang ke sana kemari untuk memberikan motivasi wirausahawan. Betul. Tetapi orang lain mempraktekkan, dia tidak. Akhirnya orang lain sukses, dia tidak. Iya, gitu. betul. Itu yang saya sampaikan tadi. Bahwa sebenarnya yang dimaksud kalau kamu ingin sukses, ingin bahagia atau baik di dunia, maka harus dengan ilmu itu melakukan kerja-kerja dengan ilmu, bukan hanya punya ilmunya saja. Betul sekali. Iya. Jadi apa ya, tanpa kita tanpa termasuk saya cuma memahaminya sampai dengan punya ilmu. Tapi hari ini saya mendapat pencerahan yang luar biasa, ditambah dan amalkan. Begitu. Amalkan dengan ilmunya. Iya, amalkan dengan ilmunya, sehingganya itu pas di bidangnya. Iya, betul. Betul. Makanya seorang orang ya banyak orang-orang hebat itu ya. Kayak apa namanya? Siapa yang pengusaha yang kadang pakai Bob Sadino, Bob almarhum. Sadino. Om Bob Sadino kan udah almarhum. Dari segi pendidikan katanya SD doang. Hanya SD doang. Tetapi orang ini bisa bekerja dengan ilmu. Luar biasa, sehingga bisa menjadi orang yang luar biasa hasilnya. Nah, itu yang tadi saya katakan, itu dia punya ilmu lalu dipraktekkan. Walaupun secara pendidikan formalnya tidak seperti pendidikan seorang profesor gitu ya. Betul. Nah, itu contoh saja. Tentu bukan berarti seorang orang pintar itu nggak penting, tidak. Itu udah. Betul. Artinya orang pintar itu penting, tetapi dipraktekkan ilmu. Itu yang harus karena memang kita butuh yang namanya belajar, kemudian action. Ya. Jadi ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita action, kita praktekkan, kemudian kita belajar lagi, kemudian kita praktekkan lagi, kemudian kita evaluasi untuk peningkatan. Setuju banget, Ustaz. Akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan orang berkarya itu adalah hasil belajar. Ya, orang berkarya itu hasil belajar. Tidak ada sebuah karya yang baik tanpa dia belajar. Betul sekali, Ustaz. Ada perusahaan-perusahaan yang dia bisa melakukan inovasi luar biasa, itu karena dia belajar. Ya, kemarin saya membuat ini, besok saya harus membuat apa. Nah, itu belajar sudah itu. Betul sekali. Bahkan saya menemukan ada beberapa usaha yang besar sekali, menurut saya besar sekali, kemudian bangkrut ya karena kesalahan dia dalam belajar. Ya, termasuk belajar ini kan melihat kompetitor, ya kompetitor, karena di dalam usaha itu kita tidak bisa lepas dari kompetitor. Kita speed dengan 100, orang lain 150 pasti kalah. Itu udah pasti. Kita harus sama gitu ya. Ya, sama dengan sama nanti kemudian kita ketika menjadi seorang yang berkecimpung dalam penyiaran Islam, urusan belajar itu juga harus terus dilakukan. Banget. Tidak bisa hanya stuck seperti ini saja kemudian berpuas diri, itu nggak bisa. Jadi kalau seorang driver itu tantangannya itu bagaimana mendahului yang di depan, mobil di depan. Jadi depan kenceng, dia ikut kenceng, dia mobil di situ lampu rem nyala, dia ikut nyala gitu ya. Tapi kalau dia udah nyalip, nah itu. Yang terpenting adalah kita nyalip orang tanpa celaka. Pastinya. Jangan sampai nyalip orang kesenggol. Nggak jadi nyampe tempat ini. Itu sama tadi kayak kata Ustadz, itu ngajak berantem itu. Ngajak ribut itu. Masya Allah, luar biasa ya. Pemirsa JIC TV, ini adalah bahasan yang menarik ya untuk pagi ini, untuk kita sama-sama lebih mendalami bahwasanya dalam penyiaran Islam itu sendiri banyak sekali profesi yang bisa diterbitkan, yang bisa ikut berkecimpung. Bagaimana suatu media, khususnya media Islam itu dapat memberikan hasil ya, karya yang baik ya. Pastinya kita semua ingin mencurahkan untuk yang pastinya untuk kebaikan itu, curahannya itu sangat kalau bisa maksimal ya, tidak sekedar dioptimal ya kali ya Ustadz ya. Betul. Alhamdulillah, bagi saya sendiri ini ilmu tambahan lagi nih Ustadz, luar biasa. Oke Ustadz, closing statement silakan. JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah berbicara tentang sekitar media penyiaran Islam, yang mana di dalamnya banyak sekali profesi-profesi yang kita bisa perankan, mulai dari di depan kamera, di belakang kamera, di belakang meja,
di dalam masyarakat sampai kepada manajemen. Iya, Harapan betul. saya masing-masing dari anggota masyarakat bisa berperan banyak untuk pengembangan media penyiaran Islam ini. Kemudian media penyiaran Islam ini bisa menjadi media yang mewarnai masyarakat, Iya. sehingga umat Islam atau masyarakat kita tidak hanya dicekoki oleh urusan-urusan yang berduniawi, kemudian maksiat, karena sekarang ini media online banyak juga yang isinya adalah hal-hal yang maksiat. Jadi penyiaran Islam ini menjadi tulang punggung bagi penyiaran Islam agar kita juga bersaing kepada orang-orang yang berniat tidak baik, kemudian orang-orang yang mempunyai konten tidak baik. Iya, betul sekali, tugas setuju, kita Ustaz. adalah menjaga syiar Islam ini agar tetap terjaga dan menjadi disenangi oleh masyarakat. Iya, setuju sekali, Ustaz. Setuju sekali. Mungkin untuk para teman-teman di luar sana ya, yang masih kebingungan mencari jurusan, mau kuliah seperti apa dan memilih jurusannya bagaimana gitu. Nah, di jurusan komunikasi penyiaran Islam ini, bagi saya sendiri, ini menjadi suatu kreativitas ya, penggalian kreativitas yang luar biasa. Jadi nggak kaku ya, kita nggak kaku ya Ustadz ya. Betul. Di dalamnya banyak profesi yang didapatkan dan bisa diambil. Betul sekali. Mulai dari penulis, kemudian dai, motivator, host, kemudian fotografer, ya, karena fotografi juga diajarkan di dalam KPI. Masya Allah. Kemudian di sana juga ada sinematografi. Nah, jadi diajarkan tentang bagaimana kita mengelola sebuah tayangan agar tayangan itu baik gitu kan. Karena kalau tayangan itu misalnya tidak disusun dengan baik, tidak bagus hasilnya. Kadang-kadang lompat-lompat, kadang alurnya tidak jelas gitu ya. Jadi kalau di dalam program studi komunikasi penyiaran ini banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa dapatkan, tergantung nanti teman-teman semua mau concern di mana di sana. Oh gitu ya. Iya. Alhamdulillah di Sekolah Tinggi Agama Islam itu komplit ya Ustadz ya? Ya, alhamdulillah di sana ada 6 prodi, Iya. ya, program studi pendidikan agama Islam atau PAI itu untuk mencetak calon guru setingkat SMP, SMA atau sanawiyah aliyah. Ya. Kemudian ada PGMI, ya, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, yaitu mencetak calon-calon guru di tingkat madrasah ibtidaiyah. Kemudian PIAUD, ya, itu pendidikan Islam anak usia dini, itu mencetak guru-guru untuk PAUD. Kemudian ada jurusan KPI, komunikasi dan penyiaran Islam, yang kira-kira mencetak apa yang saya sampaikan tadi semuanya, dari awal sampai akhir. Iya, materi kita hari ini. Materi hari ini Gitu semuanya. ya. Iya, betul. Kemudian ada akhwalus syakhsiyah, ya, atau hukum keluarga. Iya. Di sana berkaitan bisa menjadi penghulu, kemudian panitra, kemudian pengacara, kemudian pegawai KUA dan lain sebagainya. Gitu. Konseling juga ya. Konseling bisa. Oke, siap. Kemudian ada HES, hukum ekonomi syariah. Jadi di sana mencetak para kader-kader Muslim yang punya kompetensi di bidang hukum ekonomi syariah. Siap. Jadi titik tekannya adalah pada hukumnya, Iya. ya, hukum ekonomi syariah. Iya, Jadi betul ada sekali. 6 prodi di sana. Silahkan kalau ada saudara-saudara sekalian ingin melanjutkan kuliah di Stay Al-Aqidah, silahkan dibuka situs Stay Al-Aqidah, atau kalau di KPI ada Facebooknya, ya, Facebook KPI Stay Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Nah, di sana bisa dibuka informasi-informasi tentang KPI. Yes sekali, luar biasa. Gimana Ustadz, cukup atau Alhamdulillah, ditambahan? terima kasih, banyak informasi yang bisa. Masya Allah, sama-sama Ustadz, luar biasa ya. Pemirsa JIC TV sekalian, alhamdulillah tadi sudah jelaskan dengan gamblang dan dibahas setajam silet apa yang sudah Ustadz berikan, Ustadz Muhadi berikan, insya Allah. Bagi yang mau langsung berkonsultasi dengan beliau, bisa langsung ya. Iya, bisa. Beliau juga punya akun Facebook pastinya. Iya. Iya, karena beliau orang media. Iya.
Betul, Ada betul. akun Facebooknya, silakan Ustadz. Ya, Kalau apa aja yang bisa di-follow sama teman-teman di luar sana? ya silakan. Saya kalau di KPI, yaitu juga kita yang megang, KPI Stai Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Kemudian ada di saya itu ada Islamic Wisdom, strip Muhadi. Iya, Sudah itu saja. itu saja ya. Nah, Baik. saya kira teman-teman nanti bisa berkomunikasi lebih banyak Oke. di media atau melalui handphone juga silahkan saja. Alhamdulillah. Baik Ustadz, saya rasa teman-teman di sana, pemirsa semua juga sudah rasanya cukup ya, kita udah cukup ya Ustadz ya. Mungkin waktunya kita pamit Iya, dulu iya, kali iya. ya. Jika mungkin ini saya tambahan sedikit, kalau silakan, teman-teman pengen tahu tentang Stai Al-Aqidah, ya Stai Al-Aqidah ini adalah kampus Islam yang berada di daerah Matraman, ya, daerah Kayu Manis, Iya. jadi di DKI Jakarta dekat lah, jadi di sekitar kita. Jakarta Timur ya Jakarta Timur posisinya. ya, Matraman, Jakarta Timur, Jalan Kayu Manis Jalan Kayu Manis Barat nomor 99. Jadi kalau kawan-kawan ada yang ingin tahu tempatnya, silakan berkunjung ke sana. Atau apa namanya, ingin informasi di media, silakan dibuka websitenya ada. Alhamdulillah. Atau kalau khusus KPI bisa dibuka Facebook KPI. Alhamdulillah. Insya Allah bisa banyak informasi yang bisa didapatkan. Betul. Dan jika perlu kontak, silakan di sana ada kontak-kontak yang bisa dihubungi. Iya. Terima kasih Bu Fenty. Sami-sami Ustadz, dan alhamdulillah program Al-Kalam ini pun ada ya. Setiap Selasa kita akan ketemu ya bersama para dosen-dosen berikutnya, dosen-dosen lainnya. Alhamdulillah di sini memang luar biasa, kita bisa berinteraksi langsung ya teman-teman ya. Pemirsa semua silakan nanti kalau misalnya membutuhkan, kita akan ketemu lagi di Selasa depan, insya Allah di pekan ke depan, Selasa pekan ke depan kita akan bertemu lagi dalam materi dan pastinya kepala program studi lainnya. Iya, betul. Atau para, ya pastinya para ustadz-ustadz yang luar biasa dari Iya, sana. iya. Ya, kami tunggu Ustadz. Siap, siap. Terima kasih atas kehadirannya, ya Ustadz ya. Dan kami, saya Fenty Aini dan Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Muhadi, MA, kami izin pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.